Kalau sekarang saya bercerita sama Allah seperti nggak pakai hitungan waktu, selesai. Ketakutan saya pertama kali itu cuma satu, bisakah saya menyempurnakan sholat? Mata saya sama Allah udah gak dikasih saringan lagi, langsung blok di depan mata, prak 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 gitu. Jadi alhamdulillah selama saya menjadi mualaf, saya baru 2 kali meninggalkan tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena buat saya kembali publik dihebohkan oleh pernyataan terbaru dari Ruben Onsu yang membuka fakta-fakta yang tak pernah terduga sebelumnya. Di tengah deretan isu panas, mulai dari dugaan sulitnya bertemu anak, polemik nominal transparansi nafkah, bantahan soal pembagian harta, tudingan eksploitasi di live TikTok, dan rumor teror debt collector hingga dugaan sejumlah kebohongan pihak Sarwenda yang akhirnya dibongkar pihak pengacara Ruben Onsu sekarang ini. Sementara di balik riuhnya konflik hukum yang saat ini bergejolak, terungkap satu rahasia besar di mana keputusan Ruben memeluk agama Islam ternyata bukan drama instan. Ruben diam-diam telah mendalami ajaran Islam selama 4 tahun demi memastikan pondasi keimanannya benar-benar kokoh sebelum mengucap syahadat. Dan yang paling mengejutkan, selama 1 tahun 3 bulan menjadi mu'alaf, Ruben mengaku hanya 2 kali melewatkan sholat tahajud. Di saat publik sibuk melemparkan tudingan liar, Ruben justru memilih bersujud di sepertiga malam untuk berserah diri sepenuhnya, yang akhirnya satu persatu masalah mulai terungkap dan bisa dilewati Ruben dengan kemenangan. Hingga para tokoh Islam mengungkap hal penting ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. seperti in-depth gitu, saya bisa bercerita dengan banyak hal sama Allah gitu. Terus ketenangan pasti, dan sepertinya kalau ada satu larut dalam satu masalah, nggak kayak dulu ya gemelut gitu, kayak nggak kelar-kelar gitu. Kalau sekarang saya bercerita sama Allah seperti nggak pakai hitungan waktu, selesai. Itu mungkin dari sisi perjalanan kan mungkin 1 tahun, beberapa bulan ini ya, 1 tahun 3 bulan ini aku rasa waktu yang masih panjang sekali, saya masih terus belajar. Tapi sebelum saya memeluk agama Islam itu kan saya mendalami Islam itu 4 tahun. Oh, sempat mendalami 4 tahun. Kenapa? Memang itu sama kayak kita ngebangun rumah gitu. Ngebangun rumah secara instan pasti kita bisa huni 3-4 bulan, 5 bulan. Selebihnya bulan ke-6 ada bocor, ada tampias, ada ini. Jadi ketika saya rasa 4 tahun cukup, itu ya saya tahu pondasinya. Jadi saya kuatkan dulu pondasi saya secara muslim untuk menjadi seorang Islam, karena saya ingin menjadi Islam yang lebih baik. Baru saya yakin dan saya memutuskan untuk masuk Islam. Ketakutan saya pertama kali itu cuma satu, bisakah saya menyempurnakan sholat? Allahu Akbar. Karena saya tidak mau ketika saya sudah menjadi seorang muslim tapi saya tidak menjalankan ibadah sholat. Nggak gitu. totalitas. Nggak seperti yang Allah mau gitu. Saya nggak mau. Jadi buat saya di hidup saya yang baru, ya saya pengen semuanya baru. Jadi di momen apa, di saat ujian itu sangat berat sekali gitu ya. Di momen yang menurut saya ada orang di sekitar ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah rumah tangga yang lalu sudah selesai, clear. Tapi ini orang-orang terdekat ya, khususnya orang-orang terdekat atau yang pernah bekerja dan yang lainnya, itu sepertinya mata saya sama Allah udah gak dikasih saringan lagi, langsung blok di depan mata, prak 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 gitu. Jadi kalau dikutip kesimpulannya, udah jatuh ketimpa tangga, gedebuk, disambit, ditimpuk, dicaci semua. Masya Allah. Jadi betul-betul totally dibersihin sama Allah. Iya, Masya Allah. Orang-orang yang tidak lagi sejalan, searah, itu dibersihin benar-benar sama Allah. Dan itu terjadi di depan mata ya Mas ya? Depan mata, depan mata. Ada kaitannya ketika saya sholat selalu minta sama Allah gitu. Ketika waktu saya in-depth sama Allah tuh dari tahajud ke subuh. Itu biasanya waktu saya banyak bercerita semua hal. Saya selalu minta, ya Allah tunjukkan jalanmu, ya Allah tunjukkan apa yang harus dilakukan. Benar-benar ditunjukin. Jadi saya takut sendiri sekarang kalau berdoa. Jadi saya masih bilang, ini belum selesai ya Allah, tar dulu, sabar dulu, tar dulu gitu. Jadi gara-gara saya sering ucap itu, Allah terus kasih lihat. Allah terus kasih lihat. Jadi saya cuma bilang,
kita nggak perlu jauh-jauh pergi, nggak perlu kemana-mana, ya cukup kita kasih waktu buat Allah. Allah jawab semuanya satu persatu, dan saya cuma bilang saya nggak berani mengeluh lagi, saya selesaikan dulu yang sudah harus saya selesaikan. Alhamdulillah selama saya menjadi mualaf ini, saya baru 2 kali meninggalkan tahajud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena buat aku nih gitu ya, itu waktu yang kita bisa bercerita tanpa ada gangguan, Ya. tanpa ada hal yang menurutku ini bisa menjadi benturan gitu. Jadi makanya ketika waktu aku pernah melewati sholat tahajud tuh kayak Allah tadi nyariin gua nggak ya gitu, kayak sedihnya bukan main. Semanis itu yang abang rasain ya? Iya, dan ketakutan saya pertama kali itu cuma satu, bisakah saya menyempurnakan sholat? Allahu Akbar. Karena saya tidak mau ketika saya sudah menjadi seorang muslim tapi saya tidak menjalankan ibadah sholat. Nggak Gitu. totalitas. Nggak seperti yang Allah mau gitu. Saya nggak mau. Jadi buat saya di hidup saya yang baru, ya saya pengen semuanya baru. Style gaya hidup yang baru, semuanya saya cuman kepengen, gue udah nggak butuh bantuan manusia. Jadi minta Allah campur tangan semuanya. Ya kalau kita mau in-depth sama Allah, ya kita harus deket. Iya kan? Kita harus deket sehingga tak berjarak. Dia sudah menjadi saudara kami dalam iman, dan Al-Quran sudah jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalian yang masih nyinyir, masih mengganggu, masih menyebar narasi yang hitam, itu tandanya jangan-jangan Anda yang hidupnya runyam sejati itu, hati Anda yang mungkin dipenuhi kebencian. Atau boleh jadi iman kalian ini yang kemudian goyah karena melihat beliau ini mu'alaf, dan mungkin dendam Anda itu tak pernah padam. Hemat saya, Ruben itu sabar menghadapi kalian semua, dan beliau tidak pernah membalas. Beliau sibukkan diri dengan kajian, menimba ilmu, dan melakukan banyak-banyak kebaikan. Subhanallah. Dan dengar baik-baik, wahai kaum yang hatinya mungkin sakit hati, kalian bilang hidup Ruben Onsu itu runyam setelah mu'alaf. Yang runyam itu justru bisa jadi hidup Anda yang penuh dengan kebencian yang buta, iri dengki yang menggerogoti tulang sumsum Anda, dan dendam yang tak pernah selesai karena kalian kalah telak melihat seorang Ruben Onsu yang mungkin dulu kalian puja-puja, sekarang justru sujud kepada Allah yang Maha Kuasa. Anda kira hidayah itu main-main? Dia sudah lepas dari belenggu syirik yang kalian pertahankan mungkin sampai sekarang. Sekarang dia punya ketenangan yang kalian tidak akan pernah rasakan. Punya saudara satu iman, punya rezeki yang alhamdulillah beliau mengalir karena barokah hidayah. Dan dikabarkan hari-hari ini beliau adalah orang yang kemudian laku dengan peringkat teratas dalam berdagangnya. Subhanallah. Jika kita melihat ke dalam realita kehidupan yang sesungguhnya, anggapan bahwa kehidupan Ruben Onsu menjadi kacau atau runyam setelah memutuskan menjadi mu'alaf adalah hal yang sama sekali tidak berdasar. Tuduhan tersebut lebih mencerminkan rasa iri dengki atau ketidaksenangan sebagian orang terhadap keputusan Ruben untuk memeluk Islam. Dan sebagai sesama muslim, kita memandang Ruben sebagai saudara seiman yang berhak mendapatkan dukungan dan doa kita. Di tengah ramainya konflik pasca perceraian dengan Sarwenda, banyak netizen menyoroti perubahan sikap Ruben Onsu yang dinilai jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Bayangin, kita bisa lihat ya, orang yang mu'alaf pasti dia akan nggak mau setengah-setengah gitu, karena dia sudah mengambil jalan A, ya dia akan cari tahu A itu sebenarnya apa, dia akan sempurnain bentuk A-nya gitu. Beda sama kita, karena kita yang Islam dari lahir aja males banget. Fitnah dunia, fitnah sosial media sekarang begitu ya, jadi baik rumah tangga udah jadi konsumsi publik. Nah, ya ini pelajaran juga lah buat kita gitu. Kalau Allah tutupi aib kita, kenapa kita harus buka sendiri ya? Meski diterpa berbagai isu, mulai dari polemik hak bertemu anak, nafkah hingga saling lempar pernyataan di ruang publik, Ruben terlihat memilih merespon dengan lebih hati-hati. Perubahan ini kemudian dikaitkan oleh sebagian publik dengan perjalanan spiritual Ruben setelah memutuskan menjadi mu'alaf. Ruben mengungkapkan bahwa dirinya sedang berusaha memperbaiki diri dan belajar lebih banyak tentang kesabaran serta pengendalian emosi. Karena itu, alih-alih membalas setiap tudingan yang muncul, ia lebih sering memilih menyerahkan persoalan kepada proses hukum dan waktu.
Kita tahu betapa beratnya ketika Ruben harus sabar menghadapi masalah keluarga. Meski dihina mantan istri sendiri Sarwenda, tapi Ruben sabar tidak membalas serangan tersebut. Sama sekali tidak ada kata-kata makian atau dendam. Ia tetap menunjukkan sikap tenang dan diam yang menyejukkan. Luar biasanya, ia malah semakin mendekatkan diri setelah menjadi mu'alaf. Ruben membuktikan bahwa Islam adalah tempat bersandar yang paling aman. Terkait persoalan rumah tangga yang sedang dihadapi Ruben, ujian dalam keluarga bukanlah tanda kutukan atau hukuman dari Tuhan. Menurut ajaran Islam, setiap orang beriman pasti akan menghadapi ujian sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas diri dan keimanan. Ujian tersebut dapat menjadi sarana memperoleh pahala tanpa batas dan meningkatkan derajat seseorang selama ia tetap sabar, menjaga akhlak mulia, berpegang pada ajaran agama, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Kemudian oke, nanti masih Bapak Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sabar bukanlah tentang seberapa lama kita mampu bertahan dalam penderitaan, melainkan tentang seberapa mulia akhlak kita saat menghadapi ujian. Ketika dunia membalas keputusan imanmu dengan cacian, biarlah diam dan sabarmu menjadi tasbih sebagai bukti cinta kepadanya. Karena sesungguhnya derajat yang tinggi di surga tidak diberikan kepada jiwa yang santai, melainkan kepada jiwa yang remuk redam oleh ujian, namun tetap tegak berdiri dalam dekapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Anda yang nyinggung Ruben Onsu ini masih sibuk jadi komentator, nyebar sesuatu hal yang kemudian tak layak dan tak pantas. Berharap mungkin Ruben Onsu itu jatuh supaya kalian bisa tertawa puas. Auzubillah min dzalik. Singkirkan hati yang dengki itu, singkirkan hati yang kurang baik itu. Maka di sini kami sampaikan, cukup sudah. Ruben Onsu sudah bahagia di jalan yang benar. Dan Anda bagaimana? Apakah masih mau di jalan merana dalam kebencian sendiri? Dan akhir-akhir ini, saudara Ruben Onsu sedang menghadapi ujian dalam rumah tangganya, ya kafilah. Maka ketahuilah, ujian semacam ini bukan pertanda keburukan, bukan pertanda azab atau kutukan, tidak ya Pak, melainkan ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan derajat seseorang hamba yang telah mendapat hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diuji? Artinya orang yang beriman pasti diuji. Ujian rumah tangga adalah bagian dari sunnatullah. Banyak nabi, banyak orang saleh yang sebelumnya juga diuji dalam keluarga, harta
harta, kehormatan, agar kesabaran dan keikhlasannya semakin teruji. Kalau hal itu tidak tentang anak, aku diam. Lo mau ngomongin gue tentang cerai ini, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Gue hidup nggak minta sama lo, gue nggak ini sama lo, gue nggak ini, nggak ada, nggak tentang anak. Buat gue gitu, orang mau bilang gue, wah belum sabar, terserah, wah lu alay, terserah. Pokoknya kalau tentang anak nggak bisa. Dah, titik. Tentang anak nggak bisa. Sementara pihak Sarwendah bersikeras bahwa pembagian harta sudah disepakati. Disinilah ketegangan memuncak. Pihak Ruben Onsu justru menyoroti fakta lain yang menyayat hati. Anak-anak mereka kedapatan kerap mengikuti live streaming hingga larut malam, sebuah aktivitas yang dikritik keras karena berpotensi merusak kesehatan dan psikologis anak di bawah umur. Menjadi sebuah pukulan telak yang membuat narasi demi anak dari pihak Sarwendah jelas dipertanyakan publik kebenarannya. Dan yang paling menyayat hati di mana adanya serangan dan hinaan secara terbuka dari pihak Sarwendah yang menyudutkan Ruben di muka umum dan membuat banyak pendukung Ruben sakit hati. Hingga pada akhirnya Sarwendah mendapat banyak serangan balik netizen yang cukup mengejutkan. Melihat fenomena wanita yang bersikap keras, mengkritik tajam secara terbuka hingga dinilai kurang menjaga kehormatan mantan suami di depan publik, inilah pandangan dari Buya Yahya yang menegaskan hal terkait ini. Ada orang kebiasaannya membongkar kejelekan orang lain, maka Allah akan bongkar kejelekannya dia. Bahkan Nabi mengancam wayafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya sendiri. Menjadi keluarganya tidak menghormati, suaminya tidak menghormati, tidak menghargai, istrinya tidak menghargai. Ini gara-gara dia suka ngomongin kejelekan orang. Jangan main-main, karena itu meracuni hati orang lain. Setelah Anda mendoakan, maka biasakan Anda tidak membicarakan kejelekan orang lain, tapi bahkan sebaliknya, bicarakan kebaikan orang lain. Jadikan ini hidup Anda seperti itu. Kalau Anda melihat orang punya 10 poin dalam hidup, misalnya semua orang itu hidupnya dengan 10 poin di kehidupan, 10 poin, 10 hal. Kalau Anda menemukan 9 jelek, 1 baik, ya 1 doa aja diomongin, nggak usah yang 9. Jangan bicarakan kejelekan. Membicarakan kejelekan itu termasuk memindah kejelekan. Jika ada video bicara tentang kejelekan seorang, Anda hapus. WA tentang kejelekan seorang, Anda hapus. Mendoakan, jangan bicarakan kejelekan siapapun, tidak ada perlunya. Bahkan Nabi mengancam wayafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya sendiri. Ini gara-gara dia suka ngomongin kejelekan orang. Jangan main-main, karena itu meracuni hati orang lain. Bahwa seorang wanita yang mulia tidak akan pernah menjatuhkan atau merendahkan martabat lelaki yang pernah menjadi pakaian dan pelindungnya, terlebih ayah dari anak-anaknya. Dan kritik yang disampaikan dengan amarah atau cara yang tidak tertata hanya akan merusak nama baiknya sendiri. Di tengah badai emosional yang diakui sedang dihadapi Sarwendah saat ini, komunikasi yang baik dan saling menjaga lisan adalah kunci utama agar anak-anak tidak menjadi korban psikologis. Dan meski tanggapan Buya Yahya bukan mengomentari Sarwendah dan Ruben secara langsung, namun tanggapan secara umum beliau mengingatkan kita terkait hal seperti demikian dalam pandangan Islam, bahwa hukum positif maupun hukum agama telah mengatur semuanya dengan adil, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan komunikasi yang santun jauh lebih menyelamatkan masa depan anak-anak. Sebab harta terbaik yang ditinggalkan orang tua untuk anak-anaknya bukanlah kemewahan duniawi, melainkan jejak akhlak yang mulia dan kedalaman hati.
Kalau sekarang saya bercerita sama Allah seperti nggak pakai hitungan waktu, selesai. Ketakutan saya pertama kali itu cuma satu, bisakah saya menyempurnakan sholat? Mata saya sama Allah udah nggak dikasih saringan lagi, langsung settingan. blok di depan mata, prak gitu. Jadi alhamdulillah selama saya menjadi mualaf, saya baru 2 kali meninggalkan tahajud. Allahu Akbar.